Halo, selamat berjumpa kembali di postingan saya hari ini. Postingan saya hari ini akan menjelaskan bagaimana sih kita menentukan jenis artikel dari kata benda di dalam bahasa Jerman. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, loh katanya kemarin nggak tahu jawabnya. Emang betul sih, pada saat saya pertama belajar bahasa Jerman, jujur saya nggak tahu jawabnya. Sampai saya bertanya-tanya terutama kepada orang Jerman, teman saya, dia cuma bisa menjawab ketika dia mulai bisa berbicara, yaitu masih kecil, ya, dia sudah tahu kalau kursi itu maskulin atau laki-laki, lampu itu feminin atau perempuan, buku itu netral atau neutral, ya, tidak laki-laki, tidak perempuan. Dan dia bilang, sudah dari sononya. Jadi, sudah diberikan dari yang di atas seperti itu. Nah, loh, kalau sudah seperti itu, saya mesti harus bertanya seperti apa lagi, bro? Saya pikir saya sebagai orang asing dan juga orang asing lainnya pasti kesulitan untuk menentukan kata benda seperti saya pada waktu itu. Nah, saya sempat berpikir, emang saya mesti harus ngapalin kata benda satu persatu. Ya, saya hafalin tuh dari kamus. Rontok dong kalau begitu rambut saya nanti. Nah, tetapi berselangnya waktu, ya, akhirnya saya menemukan cara bagaimana bisa menentukan artikel dari jenis kata benda di dalam bahasa Jerman. Ya, yang mana hari ini saya akan mencoba men-sharingkan kepada teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini khususnya bagi teman-teman yang baru belajar bahasa Jerman bisa bermanfaat. Baik, hari ini saya akan mulai dengan kata benda, bagaimana kita menentukan kata benda itu maskulin. Kata benda dikatakan maskulin, pertama, jelas kalau orangnya adalah laki-laki. Pasti dong, ya, logis, ya. Contohnya, der Vater, bapak, ayah, itu adalah orang laki-laki. Der Onkel, om, juga orang laki-laki. Dan profesi dari seorang laki-laki. Der Pilot, der Lehrer, der Arzt. Der Lehrer itu adalah guru, der Arzt itu adalah dokter. Bro, tapi kan guru dan dokter bisa juga perempuan. Betul sekali. Kita pending dulu ya pertanyaan ini. Nanti kita akan jelaskan pada saat saya menjelaskan kata benda yang jenisnya feminin. Kita lanjut dulu ya, ikuti saja dulu. Kemudian, kata benda itu dikatakan maskulin yang kedua jika berkenaan dengan Tageszeiten. Tageszeiten itu waktu dalam satu hari. Contohnya, morgen, pagi hari, Mittag, siang hari, Abend, malam hari. Kemudian, Jahreszeiten, waktu di dalam satu tahun. Ada Frühling, itu musim semi, Sommer, musim panas. Kemudian Monate, bulan yang berkenaan dengan bulan. Januar, Februar, dan sebagainya. Kemudian Wochentage, hari, nama-nama hari dalam satu minggu. Contohnya Montag, Dienstag, dan sebagainya. Nah, kemudian ada pengecualian di sini yang juga berhubungan dengan waktu, terutama Tageszeiten. Ya, kita tidak bisa mengatakan Guten Nacht itu selamat malam, tapi Guten Nacht itu untuk mengucapkan pada saat orang mau tidur. Selamat tidur itu Guten Nacht. Ya, jadi
di nah, bukan der nah, ya. Kemudian di miternah, miternah itu tengah malam, ya. Kemudian yang ketiga, dikatakan maskulin jika yang berkenaan dengan arah angin, seperti Süden itu selatan, Westen itu barat, Norden itu utara, Osten itu selatan. Kemudian yang keempat, yang berkenaan dengan cuaca dan curah hujan. Contohnya, Föhn itu musim kering. Kemudian Hagel itu hujan es kecil-kecil, bukan salju, ya. Hagel itu hujan es, beda dengan salju. Kemudian hurrikan, kita dengar hurricane, ya, badai hurricane. Di Jerman hurrikan. Kemudian Nebel itu berkabut, ya, pada pagi hari, ya, atau pada malam hari, yang sering kita lihat di jalan atau di daerah yang tinggi itu sering sekali datang nebel, kabut, ya. Kemudian Regen itu hujan, musim hujan, ya, hujan, ya. Kemudian Schnee, nah ini Schnee itu salju. Kemudian pengecualian di sini ada juga seperti die Wolke. Die Wolke itu berkenaan dengan cuaca, ya. Die Wolke itu mendung, berawan, ya. Kemudian yang berkenaan dengan cuaca atau curah hujan juga, contohnya die Kälte, ya, cuacanya dingin, ya. Kita bilang Kälte, kata bendanya. Kemudian Hitze itu panas. Die Hitze kita katakan, bukan der Hitze. Kemudian yang kelima, dikatakan maskulin jika kata bendanya merupakan jenis minuman yang beralkohol, seperti konyak, liker, rum, schnapp, tequila, vodka, wine itu anggur, sekt, ya. Kemudian ada pengecualiannya, minuman yang beralkohol, pengecualiannya adalah bir. Kita tidak bisa mengatakan der Bier, tapi das Bier. Kemudian yang keenam, yang berkenaan dengan merek mobil, seperti Audi, Fiat, Ford, Mercedes, Toyota, VW, und so weiter. USW itu und so weiter. Ya, dan kemudian kata benda dikatakan maskulin jika kata benda tersebut berakhiran dengan or. Contohnya doktor, doktor itu doktor. Direktor itu direktur. Motor itu motor. Reaktor itu reaktor, dan sebagainya. Kemudian kata benda yang berakhiran dengan ling. Contoh, Feigling itu pengecut. Schmetterling itu kupu-kupu. Lehrling itu mahasiswa atau pelajar yang baru magang di perusahaan atau di institusi tertentu. Itu namanya Lehrling. Kemudian ada kata benda yang berakhiran dengan er atau r. Contohnya, Wecker itu jam beker. Fahrer itu pengemudi. Arbeiter itu pekerja. Lehrer itu guru. Tetapi tidak semua kata benda yang berakhiran dengan er itu maskulin. Jadi ada pengecualiannya. Contoh nih, Fenster itu jendela, dia itu bukan maskulin,
tetapi dia itu adalah neutral. Das Fenster. Kemudian Butter. Nah ini saya ada kesalahan tulis. Mohon diperhatikan, itu bukan das Butter, tapi yang betul adalah die Butter. Butter itu adalah feminin, ya. Jadi tolong diperhatikan, itu saya salah tulis. Kemudian ada Mutter. Mutter itu adalah ibu, orangnya perempuan tadi, makanya dia feminin, die Mutter. Kemudian kata benda yang berakhiran dengan ant, ant, ya. Seperti Lieferant. Lieferant itu adalah supplier. Fabrikant. Fabrikant itu adalah fabrikan. Kemudian spekulant. Spekulan adalah spekulan dan sebagainya. Kemudian kata benda yang berakhiran dengan ICH. Contoh, tepih. Tepih itu karpet. Kranich. Kranich itu derek. Kemudian Pfirsich. Pfirsich itu buah, bentuknya seperti apel, warnanya kuning, tapi ada kemerahannya. Bijinya ada satu di tengah. Saya belum pernah lihat di Indonesia. Bentuknya ya hampir mirip seperti apel, seperti itu. Namanya Pfirsich. Ya. Kemudian kata benda yang berakhiran dengan IST atau is. Contohnya optimis. Ya, optimis itu optimis. Jurnalis. Jurnalis itu wartawan. Realis itu realistis dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kata benda yang berakhiran dengan ENT. Contohnya agen adalah agen, konkuren. Konkuren adalah saingan, konkuren. Kemudian student itu adalah student, mahasiswa, dan sebagainya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah cara kita bagaimana kita menentukan jenis artikel kata benda maskulin. Ya, sebenarnya saya ingin melanjutkan lebih jauh ya, untuk menentukan kata benda yang jenisnya neutral dan feminin. Tetapi ini saya baru saja mendapatkan BBM dari orang dan dia akan datang berkunjung ke rumah sehingga saya tidak bisa melanjutkan. Nanti saya sambung lagi pada postingan saya yang akan datang untuk menentukan jenis artikel kata benda yang feminin maupun neutral. Bagi teman-teman yang masih belajar bahasa Jerman, semoga semuanya ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan kemana-mana, ikuti terus postingan saya sampai pada postingan saya yang akan datang. Menentukan kata benda yang neutral dan feminin. Tschüss, bis dann.
Nah, teman-teman, itu tadi adalah cara kita bagaimana kita menentukan jenis artikel kata benda maskulin. Ya, sebenarnya saya ingin melanjutkan lebih jauh ya untuk menentukan kata benda yang jenisnya netral dan feminin. Tetapi ini saya baru saja mendapatkan BBM dari orang dan dia akan datang berkunjung ke rumah sehingga saya tidak bisa melanjutkan. Nanti saya sambung lagi pada postingan saya yang akan datang untuk menentukan jenis artikel kata benda yang feminin maupun netral. Bagi teman-teman yang masih belajar bahasa Jerman, semoga semuanya ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan kemana-mana, ikuti terus postingan saya sampai pada postingan saya yang akan datang. Menentukan kata benda yang netral dan feminin. Tschüss, bis dann.